Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Filipi pasal 4 ayat 8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, jemaat Kristen di Filipi memiliki perjalanan yang sangat unik, sangat berat, penuh dengan tantangan. Dalam Kisah Para Rasul, kita melihat bahwa Paulus ketika memasuki daerah Filipi, dia tidak pergi ke daerah perkotaan untuk mencari tempat beribadah. Tetapi Paulus pergi dari tepi sungai untuk menemukan tempat beribadah. Karena memang peraturan pemerintah pada saat itu, jika jemaat tidak memenuhi jumlah 10 kakak, maka tidak bisa didirikan rumah ibadah bagi mereka. Tetapi mereka bisa beribadah di tepi kota ataupun di pinggiran sungai. Di sanalah mereka mendirikan sebuah tempat namanya sinagoge. Dan itu pun belum ada penginjil pada saat itu. Mereka hanya duduk menunggu siapa penginjil yang datang, yang mungkin memiliki pengalaman iman, memiliki pengajaran yang jauh lebih baik. Dan pada akhirnya Paulus datang dan membaptis mereka. Salah seorang wanita yang sangat terkenal yaitu Lydia, penjual kain ungu, memberikan dirinya dibaptis, memberikan rumahnya sebagai tempat pengkabaran Injil. Dan sampai pada nats ini, jemaat itu sudah berkembang. Tetapi ada 2 persoalan yang terjadi pada saat itu. Yang pertama, yang tertulis di ayat 2, Euodia dan Sintike itu 2 orang pelayan yang sama-sama tidak mau merendahkan hati. Sama-sama mempertahankan pendapat masing-masing, dan menurut Paulus ini akan membuat pelayanan menurun. Ini akan membuat jemaat itu terpecah atau tidak berkembang. Oleh karena itulah dalam pelayanan itu setiap orang haruslah rendah hati, haruslah mau saling melayani. Dan yang kedua adalah ternyata munculnya orang-orang yang membawa aliran sesat ke tengah-tengah jemaat tersebut. Tentu jemaat yang masih muda, jemaat yang belum memiliki pemimpin yang tetap, dapat goyangan, yaitu pengajar-pengajar sesat. Dalam keadaan sulit seperti ini, firman Tuhan ataupun sapaan Paulus kepada mereka menekankan 4 hal. Yang pertama, peliharalah kesetiaan. Dalam keadaan apapun, setialah kepada Tuhan, setialah antara yang satu dengan yang lain. Bahkan dalam masa sulit pun, kesetiaan ini bisa menjadi sumber kekuatan yang terbesar dalam sebuah jemaat. Yang kedua, tetap bersukacita dan berbuat baik. Ini dikatakan di Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Tentu perkataan ini berhubungan dengan keadaan yang tidak baik. Dalam masalah jemaat, pergumulan jemaat, ketika keberadaan mereka belum bisa diakui secara permanen oleh pemerintah, firman Tuhan berkata tetap bersukacita, tetap melakukan kebaikan. Jangan keadaan buruk mengubah kebaikanmu, tetapi apapun keadaannya, tetaplah menjadi orang yang baik. Yang ketiga, jangan khawatir akan apapun, karena pertolongan Tuhan, karena kepercayaan kepada Tuhan akan selalu menolongmu, akan selalu menguatkanmu. Jangan khawatir akan apapun, tetapi sampaikan kepada Tuhan dalam doa. Ini juga hal yang menarik. Ketika kita memiliki persoalan hidup, maka yang pertama kita harus datang kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi,
terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan. Yang keempat, memikirkan dan melakukan sesuatu yang baik. Dalam keadaan yang paling buruk pun, mari memikirkan hal yang paling baik, hal yang positif. Intinya, dalam keadaan apapun, dalam masalah apapun yang kita hadapi, maka pikiran positif, pemikiran yang benar itu akan mendorong kita untuk beranjak dari masalah-masalah tersebut. Kenyataannya ketika kita dalam masalah, tetapi kita menambahi permasalahan itu dengan pikiran yang negatif, ketakutan kita yang semakin membesar, maka kita bisa hancur dalam masalah tersebut. Oleh karena itulah firman Tuhan di pagi hari ini mengatakan kepada mereka, semua yang benar, semua yang baik, semua yang mulia itulah yang dipikirkan. Semua yang baik itu, itulah pikirkan, itulah lakukan. Meskipun Paulus tahu perasaan mereka tidak enak, pergumulan mereka sangat banyak, tetapi memikirkan hal yang positif dalam keadaan yang tidak benar, itu adalah pilihan terbaik. Bapak Ibu saudara terkasih, seorang dokter bernama Dr. Lisa Rankin dalam sebuah buku yang berjudul Mind Over Medicine, sebuah buku menceritakan tentang kesembuhan, kekuatan, pengobatan. Kesembuhan itu ternyata tidak selamanya karena obat yang dikonsumsi oleh pasien, tetapi itu adalah kekuatan pikirannya, kekuatan positif dalam pikirannya. Obat itu hanya perantara, bahkan pernah dia menguji untuk seorang pasien, dia mengatakan dia akan menyuntikkan obat, tetapi yang disuntikan hanyalah cairan vitamin, dan ternyata pasien tersebut sembuh. Dia berkata pasien tersebut akan menjalani operasi yang besar. Kenyataannya dokter tersebut hanya menjalankan operasi kecil-kecilan, dan ternyata pasien itu sembuh. Kekuatan pikiran ternyata sangat besar mempengaruhi kesembuhan pasien. Sebaliknya, kepada seorang pasien yang didiagnosa ataupun dikatakan engkau akan disuntik mati, dan tiba pada harinya dia hanya menyuntikkan vitamin juga, tetapi karena rasa takut tersebut, pasien tersebut pun meninggal. Pikiran mempengaruhi kehidupan manusia. Pikiran yang benar akan mendorong kita untuk bertindak dengan benar, akan mendorong kita untuk melihat ternyata masih banyak harapan, ternyata masih banyak peluang untuk sembuh, ternyata masih banyak peluang untuk hal-hal yang jauh lebih baik. Kalau pikiran ternyata memberikan pengaruh yang baik, demikian juga iman. Yesus berkata, imanmu menyembuhkanmu. Kepada seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun, dia hanya berkata dalam hatinya, jika aku menjamah jubah Yesus, maka aku akan sembuh. Imannya yang menyelamatkannya, pikiran kita yang menyelamatkan kita. Bapak Ibu saudara terkasih, mungkin ada di antara kita perjalanan hidup kita cukup baik. Meskipun pada saat ini keadaan negara kita tidak baik, tetapi perjalanan hidup kita mungkin baik-baik saja. Kita bisa melakukan kegiatan seperti biasa. Tetapi mungkin ada juga yang perjalanan hidup seperti jemaat Filipi yang selalu banyak persoalan, yang belum mandiri tetapi memperoleh tantangan. Firman Tuhan datang kepada kita di pagi hari ini. Apapun persoalan hidup kita, ingatlah untuk selalu berpikir positif, ingatlah untuk selalu percaya kepada Tuhan, karena keyakinan yang benar akan menyelamatkan seseorang. Keyakinan yang tidak baik, pikiran yang selalu negatif, itu justru yang akan merusak seseorang. Oleh karena itulah Bapak Ibu saudara terkasih, iman dan pemikiran yang positif, yang benar, mari kita tanamkan dalam diri kita. Dan kita percaya bahwa dalam perjalanan hidup ini, persoalan itu tidak bisa kita pilih, tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita katakan jangan datang. Tetapi biarlah dia datang, biarlah dia pergi, biarlah semuanya berlalu. Tetapi pemikiran dan iman kita tetap bertumbuh di jalan yang benar. Tuhan memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini untuk penyertaan Tuhan,
untuk berkat yang Tuhan berikan setiap hari. Sertai dan tuntun kami selalu Tuhan, agar kiranya kami selalu berpikir positif dan percaya kepadamu dalam setiap perjalanan hidup kami. Berkati kami Tuhan, dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin.